Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Setelah hati memanjatkan puja beserta puji kepada hadirat ilahi Rabbi Allah Rabbul Izzati, tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada kerabat, sahabat, tabi'in, termasuk kita semua yang selalu turut pada ajarannya ila yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat, wasiat untuk diri pribadi khatib yang menyampaikannya, umumnya untuk ahli Jumat semuanya. Marilah bersama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan keimanan, ketakwaan yang sebenar-benarnya. I'tithalul awamili wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, kemuliaan manusia di sisi Allah tergantung ketakwaan manusia itu sendiri. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang bertakwa sampai akhir hayat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jalan ketakwaan itu ada beberapa kriteria kategori untuk diri manusia. Tentu saja ketakwaan ini harus didasari dengan keilmuan. Seseorang apabila mengaku iman, Islam, ihsan, tentu saja harus didasari kesemuanya iman, Islam dan ihsan dengan keilmuan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa. Iman itu telanjang, artinya kosong, tidak memakai sesuatu apapun. Walibasuhu, dan pakaiannya adalah at-taqwa, takwa. Untuk itu
marilah kita sama-sama menggali ilmu untuk menjadi orang yang bertakwa. Dasar keilmuan kita yang utama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tiang agama Islam itu dengan 5 hal: syahadat, salat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Syahadat kita sebagai muslim tentu saja, karena syahadat ini adalah ikrar apabila seseorang akan berhijrah dari tadinya kafir atau non muslim kepada agama Islam, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah salat. Salat merupakan adalah salah satu simbol seseorang apabila ingin menjadi orang yang bertakwa. Tapi dengan ibadah salat tersebut mencakupi seluruh ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pangkal pokok dalam semua ibadah adalah salat. Salat adalah sesuatu yang wajib kita jaga, karena salat ini adalah perintah Allah langsung kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Tapi ketika kita memanai akan faidah salat, ada beberapa kriteria apabila ingin kita menjadikan salat kita ladang amal kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Artinya ketika kita memanfaatkan waktu untuk menjadikan salat itu sebuah ibadah yang spesial, menjadikan salat agar salat itu betul-betul mendapatkan nilai yang paling baik di sisi Allah, adalah salat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah kecuali dalam keadaan sakit, sekalipun beliau masih sempat melaksanakan salat berjamaah. Dalam Al-Quran surah Yasin dikatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat ke-12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dari bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk, yaitu yang nyata Lauh Mahfuz. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam hadis Imam Turmudi, asbabul ayat ini adalah berkenaan dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Bani Salamah ketika berada di kota Madinah. Bani Salamah ada seorang jamaah masjid Nabi. Posisi rumahnya sangat jauh dari Masjid Nabawi. Beliau mengadu kepada Rasulullah ingin berpindah tempat, dari asalnya jauh ingin mendekati masjid. Kata Nabi, ketika seseorang melangkah ke masjid dalam posisi tempat yang jauh, itu adalah karunia yang terbesar dari Allah. Jadi kenapa engkau akan pindah posisi engkau, padahal Allah memberikan pahala yang sangat banyak? Maka turunlah surat Yasin ayat ke-12 ini. Sidang Jumat rahimakumullah, kita ambil faidahnya dari ayat ini, karena sholat berjamaah itu Allah menghitung per langkah. Ketika kita melangkah satu langkah, Allah menghapus dosa kita, mengangkat derajat kita, menjadikan 10 kebaikan, menghapus 10 dosa dari tiap perlangkah. Maka ketika seseorang posisinya jauh dari masjid, itu pahalanya akan sangat besar. Berbeda dengan orang-orang yang hanya posisinya dekat dengan masjid, mungkin itu akan berbeda pahalanya. Itu yang diambil intisari dari ayat tersebut. Sidang Jumat rahimakumullah, para ulama mengatakan ada beberapa faedah dikumpulkan dalam beberapa hadis, faedah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya berjamaah di masjid. Yang pertama, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ketika seorang sholat sendirian, Allah memberikan pahala 1.
Itu pun dengan kesempurnaan syarat sahnya sholat, benar membaca Fatihahnya, benar dengan membaca tasbihnya. Hanya satu Allah memberikan pahala. Tapi kalau berjamaah, apakah itu bagus bacaannya, tidak bagus, kurang bagus bacaannya, Allah menjadikan melipat gandakan pahalanya 27. Artinya lipat ganda pahala apabila seseorang melangkahkan tur sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, senantiasa didoakan oleh para malaikat. Ketika melangkah dari rumah sampai ke masjid, sampai pulang lagi dari masjid, seseorang tersebut akan dihantarkan oleh doa-doa para malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didoakan supaya dosa-dosanya diampuni, supaya senantiasa mendapat rahmat Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang tersebut. Yang keempat, Allah akan selalu memberikan ampunan atas segala dosa-dosanya. Yang kelima, sholat berjamaah itu setara dengan sholat qiyamul lail, artinya dengan sholat malam. Keenam, Allah akan memberikan kelak pahala jamuan terbaik di surga. Dan ketujuh, Allah akan menghapus siksa api neraka untuk orang-orang yang selalu menjadikan sholat 5 waktunya, sholat senantiasa berjamaah di masjid. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, apabila seseorang hatinya selalu berkait ke masjid, selalu mengingat masjid, maka orang tersebut akan mendapatkan perlindungan zilun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa tidak akan mendapatkan kesengsaraan ketika sudah terjadinya kiamah bagi orang-orang yang senantiasa hatinya terkait ke masjid. Untuk itu marilah kita sama-sama memanfaatkan usia kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan ibadah sholat kita. Tentu saja seseorang ingin yang biasa, ingin yang istimewa, ingin yang spesial, tentu saja ingin yang terbaik. Nah, sholat terbaik adalah sholat berjamaah. Kita didik putra-putri kita, walaupun belum wajib untuk berjamaah, tapi kita harus mendidik anak-anak kita supaya mencintai berjamaah, karena itu generasi-generasi penerus kita yang akan menjadikan investasi kita di akhirat. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah anak-anak dan keluargamu untuk mendirikan sholat, dan contohkanlah dengan berjamaah di masjid. Semoga kita semua menjadi orang-orang mencintai masjid dan senantiasa ibadah kita menjadi ibadah yang berjamaah di masjid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Allah ta'ala aidan, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un muqaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina
ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر لي ولكم